Mandiri Digipreneur Hub Podcast. Siang ini kita mau bahas marketplace terbaru yang ada di Bank Mandiri, yaitu Molly. Sebelum kita bahas Molly, saya Evarin sebagai host pada siang hari ini, dan narasumber kita pada siang hari ini Kak Yoga, Kak Ayu, dan Kak Rita. Siang Kak. Siang. Aku ada pertanyaan nih. Apa itu Molly? Molly. Nah, jadi Molly itu adalah marketplace untuk mempertemukan antara penjual dan pembeli, di mana itu bisa melakukan transaksi jual beli secara online. Molly. Siapa aja sih Mas yang bisa pakai aplikasi Molly? Dan bidang usahanya itu apa aja sih yang bisa masuk di situ? Oke, untuk yang bisa mengakses Molly atau daftar di Molly itu, semua UMKM itu bisa mendaftarkan ya, sebagai penjual maupun sebagai pembeli. Bidang usaha apa sih yang bisa dijual belikan di Molly itu? Terus hampir semua ya, dari segi fashion, baju, craft, makanan, minuman, seperti itu bisa semua. Dan tidak ada batasan ya, kayak gitu. Jadi seperti e-commerce atau marketplace pada umumnya kayak gitu. Nah, sekarang ada Mbak Rika nih sebagai PIC di Mandiri Entrepreneur Hub. Ya, siang Mbak. Siang Mbak. Mungkin Mbak Rika ada pertanyaan mengenai Molly? Ya, ini terkait nih beberapa UMKM yang sudah berjalan selama ini di Bank Mandiri nih. Banyak UMKM nanya Molly itu apa sih? Tadi udah dijawab sekilas. Nah, sekarang aku mau tanya lebih lanjut nih. Tadi kan untuk berbagai macam bidang usaha. Oke, sekarang kita kan maksudnya sudah sosialisasi ya Molly ke cabang-cabang UMKM ya? Sudah. Lah, gimana caranya para UMKM untuk mendaftar ke Molly? Satu. Yang kedua, mereka kalau misalnya sudah mendaftar, jalan dagangannya itu untuk transfer masalah klaim biaya atau biaya pengiriman atau bagaimana itu bisa dijelaskan nggak secara detail? Oke. Jadi UMKM itu sebenarnya simple karena ini sudah ada di Play Store ya. Kalau Molly itu sudah ada di Play Store. Kalau dulu sebenarnya kan masih Mandiri lapak online. Nah, itu masih berbasis web. Nah, sekarang dikembangkan menjadi Molly. Jadi sudah berbasis aplikasi dan bisa di-download di Play Store Ataupun App Store. Benar sekali. Kita sering sosialisasi ke para UMKM untuk terkait Molly ini. Nah, tadi mereka hanya tinggal download di Play Store dan pendaftarannya cukup simpel. Nah, nanti saya tunjukkan seperti apa sih Molly-nya, tampilan kayak Molly kayak gitu kan. Nah, terus alur transaksi itu seperti apa kayak gitu ya. Nah, jadi seperti pada umumnya, jadi sebagai pembeli kita misalkan saya mau beli nih, aku mau beli sepatu di sini di Molly ya, aplikasi Molly. Terus kita tinggal klik aja, kita udah setting alamat. Nah, tinggal pilih kurir seperti itu ya. Kurirnya tuh banyak pilihannya, udah banyak ya. Udah bisa same day juga. Itu untuk pembeli. Lah, bagi yang kita sebagai penjual, itu klaim untuk pembayarannya itu perlu berapa hari atau kita harus langsung real time pada saat itu atau bagaimana? Oke, nah sebagai penjual, kita akan dapatkan notif ya, setiap ada transaksi kita ada notifikasi di situ. Nah, di situ bisa diklik, ordernya tuh kelihatan semua. Oh, ada order dari sini kayak gitu ya. Nah, kita kalau barang udah ready kita klik aja. Nah, nanti di situ kurir, bagusnya di sini di Molly itu kurir itu datang. Jadi bukan kita ke saya sebagai pembeli misalnya. Saya sebagai penjual ya. Jadi kurir itu mendatangi kita. Oke. Jadi misalkan kita punya lokasi usaha di rumah atau mungkin di toko ya, itu kita nggak harus kita tutup toko dulu nih, kita ke kurir katakan itu kita mau mengirimkan, itu nggak perlu. Nah, di sini sangat bagus banget aplikasi Molly ini. Jadi kita di toko atau di rumah, kurir itu nanti yang ngechat kita. Jadi misalkan selamat siang Bapak dari usaha ini misalkan ya, usaha gitu. Nah, saya mau ngambil paket nih gitu. Bapak ada di mana? Kurir yang mendatangi si pedagang. Ya, kurir mendatangi pedagang. Misalkan udah janjian dulu, bisa janjian dulu misalkan. Tapi setelah kita mencet barang daging barang si pembeli, alurnya begini, pembeli mencet pilihan yang akan dibeli.
masuk ke motifnya si penjual. Penjual memilih kurir, baru kurir ngambil atau bagaimana? Iya, dan nanti penjual udah klik barang ready ya, siap dikirim. Nah nanti si kurir itu ngecat kita ya, ngecat penjual. Nah itu kita bisa janjian juga mau ambil jam berapa kayak gitu. Misalkan kita available-nya jam berapa itu kita bisa janjian juga. Nah ketika si kurir datang, nah kita udah tinggal ngasih barangnya, kita klik kirim ya, barang sudah dikirim. Nah terus prosesnya setelah itu apa sih? Proses setelah itu barang kan dikirim ke pembeli. Nah kalau barang udah diterima pembeli tinggal klik barang diterima. Nah itu nanti H+3 maksimal, H+3 ya maksimal ya. Itu misalkan pembeli lupa ngeklik pun, pembeli lupa ngeklik ya sudah dia, aduh aku lupa ngeklik barang diterima, kan sering ya gitu ya. Itu H+3 langsung tetap terbayarkan ke rekeningnya penjual. Tapi ini khusus bekerja sama dengan Bank Mandiri ya untuk rekening penampungannya, karena ini kerjasama dengan Bank Mandiri ya rekening penampungannya. Jadi semua rekening penampungan ada di Bank Mandiri. Itu kalau kurir data hanya untuk pengiriman lokal apa luar kota? Luar kota bisa. Nah jadi kemarin kita serentak ya se-Jawa Tengah, Bank Mandiri se-Jawa Tengah kita udah coba tes. Itu kita kirim barang dari kota ke kota atau inter kota juga. Jadi misalkan di Solo nih kita beli penjual yang ada di Solo kita coba beli, terus kita coba beli dari Semarang, dari Purwokerto, Magelang, udah lancar semua. Untuk saat ini hanya di Pulau Jawa atau sudah ke luar pulau bisa? Nah untuk saat ini karena memang baru ini ya soft launching ya, ini masih soft launching dan baru di Jawa Tengah. Baru memang fokusnya masih di Jawa Tengah, tapi tidak menutup kemungkinan sudah ada juga bisa dicek juga itu udah ada di Tangerang juga, udah ada yang upload produknya. Jadi ada UMKM di sana itu udah bisa. Berarti berjualan. UMKM untuk all UMKM nasional. Ya, dan di sini selama masih ada Bank Mandiri. Iya. Siap. Nah, tadi tidak ada penjual besar ya sini karena emang bagusnya khusus untuk UMKM. Tadi tidak ada pesaing penjual-penjual besar itu. Terus eksekutif itu nggak bisa masuk karena ini emang khusus. Memang harus UMKM. Benar sekali. Jadi kita memfasilitasi para UMKM. Berarti ini dong, oke lah kalau berarti kalau untuk kan semua bidang nih. Semua bidang berarti kayak dia furnitur masuk nggak tuh? Masuk. Bisa. Cukup deh, aku rasa kalau untuk ini coba nanti kita praktek ya. Depannya ya. Dan bagusnya lagi jika UMKM udah daftar MOLI nih ya, dan dia punya krisnya Bank Mandiri, dia available untuk pinjaman KUR maksimal 10 juta tanpa agunan. Tuh, bagus tuh. Nah, Kris mungkin dapat data ya, mungkin Mbak Ayu bisa jelaskan Mbak Ayu. Oh iya, jadi di Mandiri itu juga ada namanya living usaha atau krisnya Bank Mandiri sendiri. Nah, apa sih keuntungan dari krisnya Mandiri sendiri? Nah, kalau di Mandiri sendiri itu krisnya hapus 0. Jadi biasanya kalau kris-kris lain kan hapus 1 uang masuknya nih. Kalau penjual kan pengen langsung dibeli buat ngambil barang dagangan lagi. Nah, kalau di Mandiri dia hapus 0. Jadi nggak khawatir nanti belum ada uang buat pulaan atau ngestok barang dagangan. Jadi ada 3 waktu ya, di hapus 0 ada 3 waktu, jam 8 pagi, jam 4 sore, sama 8 malam. Kalau UMKM-nya bikin kris bisa online dong? Bisa sekali karena sekarang semua serba online. Maksimal 3 hari kerja. Nanti si pedagang bisa ngeprint sendiri? Bisa ngeprint sendiri atau juga bisa nyetain. Kita menyediakan cetakan buat para UMKM atau nasabah yang udah punya kris, itu free. Nah, ini harusnya saya tampilkan ya, tampilan MOLI itu kayak apa? Mungkin kan pada masih penasaran ya MOLI itu apa. Nah, seperti ini. Nah, ini ya, jadi tampilan MOLI seperti ini. Nah, sudah kelihatan ya. Nah, di sini kita kelihatan semua ya tampilannya ya. Ada home, favorite, store, transaction, UMKM. Nah, nanti pendaftarannya sangat simpel. Ada nama, email, nomor telepon, tanggal lahir, alamat, kayak gitu aja. Nah, nanti kalau udah selesai mengisi langsung ke logout ya. Nanti untuk login kembali
Nah, login kemudian tampilannya sama seperti ini. Nah, kalau mau jadi sebagai penjual, nanti klik lagi di pojok kanan atas. Nah, klik yang gambar warna hijau ini ya. Nah, kayak gini tampilan, nama toko, terus nama pemilik, akun Instagram, kalau ada link, nama promosi. Nah, ini yang dilengkapi, ada nama rekening sama nomor rekening nanti juga dilengkapi. Itu harus keisi semua ya, Pak? Nah, tapi ada yang nggak harus isi sih, kayak website kayak gitu nggak apa-apa. Kalau mau upload produk gimana caranya kayak gitu kan? Nah, klik di store yang paling tengah ini, diklik aja. Sebelum upload produk, yang dilakukan pertama yaitu adalah tambah kategori ya. Tambah kategori. Nah, di sini di pengaturan ini di swipe ya, di swipe ke atas ya. Swipe aja. Nah, nanti ada tambah. Klik langsung ya, tambah kategori. Nah, tambah kategori ini baru diklik-klik seperti itu. Nah, di sini kalau kita jualannya F&B ya, makanan atau minuman, berarti kategorinya makanan sama minuman. Tergantung apa yang mau kita jual di situ ya. Betul sekali. Kalau untuk pakaian berarti pakaian kayak gitu, dan yang lainnya tinggal tambah nama kategorinya apa, tinggal tambah, dan nanti langsung muncul di sini kayak gitu. Nah, kenapa kok kita harus setting kategori dulu? Nah, karena kalau kita ketika tambah produk ini ya, nah di sini ada gambar, nanti bisa diupload di ini galeri ya. Terus ini ada link video YouTube kalau mau dikasih linknya, judul. Nah, ini kategori. Kalau tadi belum diisi, nanti sini masih abu-abu tampilannya. Nah, ini karena udah saya isi tadi ya, makanan sama minuman. Nah, ini muncul tuh makanan sama minuman. Kita tambahin tadi ya. Kita isi di awal tadi. Kalau belum diisi, ini masih abu-abu. Makanya kan ada yang bingung juga. Loh, kok ini aku mau tambah kategori nggak bisa, aku submit, aku tambah produk nggak bisa karena di sini masih kosong kayak gitu. Jadi yang langkah pertama setting kategorinya dulu. Nah, nanti ada format produk, ini publish aja ya, nggak usah diganti-ganti, nggak apa-apa. Terus ada harga produk, nanti harganya berapa. Lalu ada deskripsi juga. Nah, deskripsi ini tinggal ngisi. Kalau kita ada deskripsi produknya, misalkan kita makanan menyegarkan, menyehatkan, atau bisa di sini juga, langsung tambah produk aja. Nah, di sini pengaturannya ada banyak ya, ada pilihannya, ada edit profil toko yang tadi. Nah, lalu ada buka toko. Nah, ini buka tutup tokonya tuh di sini ya. Contohnya nih, ini kan nama usaha saya ini Ridamia. Nah, Black Pearl kayak gitu, F&B, warnanya merah di sini. Itu merah tuh tandanya apa? Tandanya toko itu masih tutup. Nah, caranya buka gimana? Diklik aja ini, buka toko. Nah, data UMKM berhasil diperbarui. Kita klik store lagi, pengaturan. Nah, tuh kita udah hijau ya, warna yang di atas tuh, ya kan? Nah, itu berarti kita udah buka, udah bisa untuk transaksi jual beli kayak gitu. Kita kembali ke layar depan ya. Nah, keuntungannya kita mau lihat juga seperti ini ya. Ada gratis ongkirnya. Nih di bagian atas nih yang kelihatan ya. Nah, ini kalau kita klik nih, nah, promo free ongkir sepuasnya sampai dengan 31 Desember 2022. Tinggal kita klik klaim. Oh, Anda telah memiliki promo ini karena udah saya klaim sebelumnya. Nah, terus, di sini bagusnya kalau kita belum punya rekening mandiri nih. Sedangkan tadi kan di sini rekening penampungannya mandiri ya. Kita misalkan mau jadi sebagai penjual, kita juga bisa bikin buka rekening nih. Nih, kita klik aja. Tinggal scan QR dan aktivasi Livin by Mandiri. Nah, bagusnya aktivasi Livin by Mandiri di sini bisa dapat voucher Indomaret 50.000 dengan scan QR Molly di sini kayak gitu. Terus nih contoh kayak transaksinya kayak gimana sih contohnya? Nah, jadi di sini ya dapat kelihatan ada produk terbaru. Produk terbaru ini apa? Itu barusan upload, ada yang barusan upload. Misalkan nih saya ngupload hari ini juga, detik ini juga, nanti langsung muncul di tampilan awal di sini. Langsung ya? Langsung muncul di sini. Jadi masih anget ya nih sini. Berarti itu di aplikasi orang yang punya Molly juga langsung muncul. Langsung muncul. Jadi nggak tenggelam ke bawah ya ini, tapi langsung muncul di sini. Nah, contoh misalkan kita mau beli puting buah nih ya, kita klik ya. Cara transaksinya seperti ini ya. Nah, tinggal beli langsung. Nah, ini ada jumlahnya. Nah, pilih alamat, nanti di setting di profil kita ya, profil sebagai pembeli. Karena udah saya setting, tinggal klik aja. Nah, pilihan kurirnya di sini ya. Tuh, kelihatan banyak tuh, ada Antaraja, JNE, JNT, NCS, SAP itu.
Dan ada juga yang same day, itu kelihatan tuh, antar aja same day. Kenapa lebih mahal? Karena memang langsung hari itu juga diantarkan ke tempat pembeli. Seperti itu, langsung lanjutkan pembayaran kayak gitu. Nah, mungkin seperti itu sih Mbak Eva, sekilas dari Molly, dari apa, misalkan kita sebagai pembeli kayak apa alurnya, sebagai penjual kayak apa gitu ya. Oke Kak, berarti Molly itu aplikasi yang bisa bersaing sama aplikasi-aplikasi jual beli online yang lainnya Kak? Sangat bersaing, karena bagi yang beli di sini pun juga bisa dapat hadiah, undian hadiah kayak gitu. Jadi dan di Mandiri pun di sini bagusnya untuk penjual tuh free ya, maksudnya tidak ada MDR atau merchant discount rate atau biaya yang dikenakan ke pembeli. Jadi misalkan harga produknya 100.000, nanti masuk ke rekening juga 100.000. Jadi nggak perlu menaikkan harga produk kita. Kan misalkan di marketplace lain ya kita tahu kok harganya lebih mahal sih gitu. Karena di marketplace lain itu barang harganya itu di up ya, karena untuk menutupi margin ya, agar tetap bisa untung. Misalkan ada biaya 5% nih, nggak mungkin dong kita sebagai penjual UMKM harganya kita sama juga 100.000, karena nanti kepotong 5% kayak gitu ya, masuk ke rekening kepotong 5% kayak gitu. Nah makanya kita upkan naiknya harganya, kita naikkan harganya biar untuk menutupi itu dan masih untung kayak gitu ya, kayak gitu. Nah di sini karena 0% ya, jadi mau berapapun tetap lebih murah dibanding marketplace yang lain. Luar biasa. Mungkin itu garis besar tentang Molly. Mungkin dari Mbak Rika ada yang mau ditanyakan lagi? Enggak, udah cukup jelas. Mungkin kedepannya nanti kita para UMKM dari timnya Molly boleh, dari kita bersama-sama untuk adakan kelas baik di setiap kota yang sudah ada launchingnya Molly. Penutupnya maju terus untuk UMKM dan Molly. Terima kasih. Terima kasih.